Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home setiap hari Jumat. Meski demikian, sejumlah sektor pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal guna menjaga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya tengah menyusun aturan teknis terkait penerapan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini akan mengatur secara rinci pegawai yang boleh bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Pelayanan publik menjadi prioritas utama yang tidak akan terdampak kebijakan WFH. Sektor kesehatan, bantuan sosial hingga pendidikan yang membutuhkan kehadiran langsung di lapangan juga tetap beroperasi seperti biasa, termasuk puluhan poliklinik, puskesmas, dan rumah sakit di Jakarta. Sementara itu untuk pekerjaan yang bersifat administratif di tingkat dinas, WFH diperbolehkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan aturan pendukung termasuk larangan penggunaan kendaraan pribadi saat WFH serta pengawasan oleh Badan Kepegawaian Daerah guna memastikan kebijakan berjalan efektif. Kami akan mendetailkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home. Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa. Terutama 44 poliklinik kita, puskesmas, kemudian 292 puskesmas pembantu dan 31 rumah sakit tetap seperti biasa, tidak work from home. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli pada siang tadi mengumumkan kebijakan work from home bagi perusahaan swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, serta badan usaha milik daerah atau BUMD, termasuk himbauan mengenai optimasi penggunaan energi di tengah konflik Timur Tengah. Seperti apa tanggapan dan permintaan dari karyawan swasta untuk rencana WFH bagi sektor swasta? Berikut tanggapannya untuk Anda. Kalau menurut saya sih ya untuk menghemat sektor energi ya dan efektivitas itu tidak hanya dari sisi ASN saja, tapi lebih efektif sih dipertimbangkan juga dari sektor swasta juga. Jadi menyeluruh gitu, tidak hanya dari sisi ASN. Jadi mendukung sekali sih untuk WFH walaupun cuma 1 hari dalam seminggu ya. Karena bisa mengurangi kemacetan juga sama menghemat juga sih untuk WFH-nya. Oke, kalau Mbak dengan yang sehari-hari pakai transportasi umum akan ngerasa terbantu nggak kalau misalnya agak landai gitu? Iya, terbantu juga pasti. Lebih hemat dalam segi apapun sih, walaupun WFH cuma sekali dalam seminggu. Ya, Mbak Rini, menurut Mbak Rini efektif nggak ya kalau misalnya karyawan swasta diterapkan WFH juga selama 1 minggu, selama 1 hari dalam 1 pekan? Menurut aku sih efektif banget ya, karena kebetulan di kantor aku tuh juga udah ada 1 hari WFH-nya. Jadi lebih meningkatkan kita semangat kerja karena nggak full masuk 5 hari. Sebelumnya soalnya kita sempat 2 hari, tapi sekarang pas udah kebijakan pemerintah full WFO, kita kembali ke 1 WFH. Tapi kalau menurut Mbak, efektifnya di rolling per karyawan atau gimana? Kalau di tempat aku kita di rolling jadi per antara Senin atau Jumat. Tapi kalau bisa di rolling sih lebih enak juga karena kan kita juga lagi ada yang masalah BBM, masalah apa, belum ongkos dan lain-lain. Jadi kayaknya lebih membantu banget sih karena kan kebanyakan kita di swasta juga kerjanya online ya. Jadi kontekan by email, bisa meet juga. Jadi nggak ada bedanya juga kerja WFH sama WFH.